Duh, asik banget sih Dinda. Ngemil-ngemil cantik sendiri aja nih, nggak pengen bagi-bagi. Percaya sih, kalau renyah gurih nikmat cemilan yang satu ini emang nggak ada lawan. Tapi tahu nggak sih bos, kalau setiap keping tempe yang satu ini punya cerita panjang yang bisa jadi inspirasi bisnis dari rumah. Nih, simak sampai akhir ya bos. Halo bos, selamat datang di UMKM Keripik Tempe. Dengan usaha rumahan, kita bisa mendapatkan uang puluhan juta. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Bos, weekend kalian seproduktif apa nih? Jangan kalah sama Dinda ya, yang pagi-pagi udah nyamperin Bu Nisha demi bisa belajar bikin tempe. Apalagi alasannya kalau bukan karena cuan, bos. Oh iya, ini proses pembungkusan adonan tempe ya, bos. Sebelumnya, kedelai sudah direndam dengan ragi, bos. Kedelai lalu digiling dan dibilas sampai bersih. Ingat ya bos, kudu bersih. Soalnya kalau nggak bersih, tempenya bisa jadi bau. Kata Bu Nisha, tambahkan sedikit kulit ari dari kedelai untuk merekatkan kedelai saat dicampur dengan sagu. Selain itu, takaran kedelai dan tepung sagunya juga harus pas. Ini kalau takarannya nggak pas antara sagu sama kedelainya jadinya gimana, Bu? Kalau kebanyakan sagunya itu bisa jadi, tempenya itu bisa jadi lebih lengket, kayak kerupuk. Kalau misalkan kebanyakan kedelainya juga bisa keripiknya itu jadi keras. Oh, gitu. Jadi benar-benar harus pas ya takarannya. Memang perbandingannya perbandingannya memang harus kedelainya itu lebih banyak dari sagunya. Gitu, lebih banyak perbandingannya itu 11 dibanding 9. Oh, 11 banding 9 Iya. perbandingannya. Pokoknya totalnya Benar. dari 20 kilo itu berarti bukan Iya, 10-10 ya. Iya. Tapi 9 banding 11. Iya. Dalam sehari, 2 karyawan Bu Nisha bisa membuat minimal 80 bungkus tempe. Skill kecepatan dan cara bungkusnya jangan ditanya, cepet banget. Ibu cepet banget. Udah selesai? Udah. Wah susah, udahlah manual aja. Tahu nggak sih bos, tadi pas aku lagi mau masukin sagu dan kedelai ini ke plastik, aku lagi masukin satu-satu, tiba-tiba punya Bu Nisha udah penuh. Emang ya kalau udah biasa apa-apa jadi cepet. Adonan tempe yang sudah terbungkus seperti ini langsung digantung ya bos. FYI nih bos, satu bungkus adonan tempe ini beratnya bisa 3-4 kilo loh. Di sini proses yang paling menentukan tingkat keberhasilan pembuatan tempe, proses fermentasi. Supaya proses fermentasinya sempurna, bungkusan tempe ini akan tergantung selama 3 hari dengan 3 kondisi suhu yang berbeda-beda. Hari pertama digantung di dalam suhu ruang, hari kedua digantung di luar ruangan biar terkena matahari langsung untuk menyempurnakan proses fermentasinya. Dan terakhir di hari ketiga digantung di ruangan ber-AC. Loh, biar apa ya? Karena untuk menekan tekanan panas dari jamur yang ada di dalam tempe ini. Oh, gitu. Untuk menekan proses fermentasinya Iya. biar nggak berlebihan gitu Iya, ya? biar kalau misalkan ini kepanasan tempenya jadi pahit. Oh, Terus warnanya juga jadi kecoklatan. Jadi ini Gitu. semua tuh mempengaruhi rasa ya? Iya, dan suhu benar, ruangannya pun juga benar ya? banget Kak. Jadi memang kita butuh tempat AC ini untuk mendinginkan dan menetralkan dari sifat jamur itu sendiri. Skill yang ini juga boleh diadu bos. Kalau yang udah terbiasa dengan mesin pengiris ini, satu bungkusan tempe bisa teriris tipis dan rapi cuma dalam waktu 15 menitan aja. Kalau pemula kayak Dinda kira-kira bisa nggak ya? Dinda, tadi kan Ya. kita udah lihat nih cara motongnya. Betul. Sekarang Dinda cobain ya. Iya. Pokoknya injak Kakinya itu dipencet di situ, tangannya di sini. tangannya di sini. Iya. Ya. Ya.
Nggak apa-apa. kecil. Nggak apa-apa. Coba lagi ya. Iya. Semangat ya Dinda. Kalau mau jadi pengusaha, emang kudu kencang niat dan usahanya. Bener nggak bos? Nah, ternyata potongnya itu nggak segampang kelihatannya. Berat juga loh bos. Nih lihat, potongan pertama aku. Cuman segini. Abis itu ada kemajuan. Segini. Tuh, terus segini. Tapi akhirnya aku juga berhasil bos untuk potong yang bentuknya sempurna kayak gini. Kesulitan-kesulitan tadi merupakan sebagian kecil dari proses belajar wirausaha Bunisha dan suaminya. Usaha ini dirintis dari cita-cita Bunisha yang ingin tetap produktif meski berada di rumah. Mantan pegawai bank ini pun memutar otak untuk mengupgrade diri dari yang awalnya sebagai reseller menjadi produsen. Selama 8 tahun, banyak kendala dan kegagalan yang dilalui. Doi bahkan rela rugi modal di awal agar bisa belajar dan menghasilkan keripik tempe dengan kualitas terbaik. Usaha yang berawal dari dapur rumah sederhana, akhirnya pecah telur bos. Sekarang dengan dibantu 17 karyawan, kapasitas produksinya meningkat sampai 200 kg per hari. Mantap! Saya memutuskan untuk resign. Saya membuka dengan modal yang saya miliki, saya membuka kecil-kecilan dengan 2 orang karyawan. Saya berharap dari keripik tempe ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi, bisa menghidupi keluarga saya dan bisa membantu banyak orang. Modal awal waktu keripik itu mungkin di 5 juta ya Mbak, untuk beli alat, untuk beli penggorengan, beli kompor dengan 2 orang karyawan. Dengan 5 juta sisa uang dari kita bekerja di salah satu bank itu bisa berproduksi di awal. Dan kapasitas produksinya waktu hanya 2 orang itu cuma 20 kilo. Bukan cuma modal, mental Bunisha dan suaminya pun diuji ketika usaha yang baru berjalan sekitar 2 tahun nyaris mandek akibat wabah pandemi. Itu proses yang sangat panjang. Dari kami mengirimkan keripik tempe ini menggunakan sepeda motor berdua, hujan-hujanan, memperkenalkan kepada orang, ditolak sama orang, itu kami pernah. Tidak dibayar juga, orderan yang begitu banyak yang kami senang dan itu tidak dibayar, itu juga kami pernah. Seiring berjalannya waktu, usahanya kembali bangkit. Keripik tempenya bukan cuma dikenal luas di seluruh penjuru tanah air, tapi juga sampai ke negeri jiran. Kapasitas produksi kita sampai 200 kilo dan harga per kilonya di 70.000. Baik untuk reseller ataupun distributor, Bunisha menyediakan beberapa pilihan ukuran kemasan. Bahkan mulai dari yang terkecil seberat 170 gram dengan harga 14 ribuan. Bunisha membuka seluas-luasnya kesempatan untuk orang-orang yang juga ingin berbisnis dari rumah seperti saat dirinya menjadi reseller dahulu. Dan pada akhirnya apa yang menjadi cita-cita Bunisha pun terwujud bos. Alhamdulillah selama 8 tahun ini yang paling saya terasa itu ketika saya yang tadinya hanya karyawan, yang tadinya saya bekerja untuk orang lain, sekarang saya bisa mempekerjakan yang tadinya 2 orang bisa menjadi alhamdulillah sekarang sudah belasan orang. Yang tadinya saya hidupnya masih tinggal sama orang tua, alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki hunian sendiri. Dan yang paling luar biasa, bersyukur alhamdulillah Allah izinkan saya punya tempat produksi sendiri. Bagi Bunisha, di setiap usaha selalu ada rintangan yang harus dihadapi. Bukan untuk ditakuti, Doi pun selalu ingat dengan pesan sang ibu. Saya dinasehati oleh ibu bahwa pedagang itu seperti orang yang berjalan di tengah lautan. Jadi kita nggak boleh, ketika kita sudah ada di tengah, kita nggak boleh mundur lagi.
kita harus berjalan sampai menemukan ujung kesuksesan. Itu sih yang saya ingat dari pesan ibuku. Jadi kalau memang mau sukses itu jangan setengah-setengah. Jadi jalan aja, di depannya seperti apa serahin aja sama Allah. Wah, Ya. kalau setiap hari bisa kayak gini, Ya. cuan juga ya Bu ya. Iya Kak. Tapi mulai dari produksinya harus dari awal banget ya. Kayaknya Iya. modalnya gede ya Bu. Kalau mau bikin sendiri memang cukup gede Kak untuk modalnya, tapi jangan khawatir buat orang-orang yang mau dapat cuan, bisa juga jadi reseller atau distributor Ya, gitu modalnya Kak. jadinya nggak terlalu gede ya? Nggak, cuman uang 300 sampai 500 ribu udah bisa dapat cuan dari reseller keripik tempe Kak. Iya. Iya, Tapi yang paling penting dalam usaha itu, mau usaha apapun, itu harus ada ketekunan, ada kesabaran. Kita bersabar sama Allah, mudah-mudahan hasilnya bisa dapat yang luar biasa. Dan yang paling penting, cuan Bos.